Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 28 Maret 2021, yaitu pada Minggu Palmarum. Di bawah terang topik, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Inilah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena kasih hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti batang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 1 sampai 25 adalah satu kesatuan yang utuh. Perikop ini dikategorikan ke dalam Mazmur ratapan dengan unsur syukur. Pembebasan telah terjadi sesuai dengan penuturan ayat 8 sampai 9 dan 15 sampai 16. Nampaknya penulis menggabungkan dua buah cerita dalam paralelisme. Ini adalah bentuk puisi yang menjadi ciri khas bagi bangsa-bangsa Semit. Sebagaimana umumnya penulis mengungkapkan penderitaannya seperti biasa yang umum, ratapan dan penderitaan, ia dikalahkan oleh penjahat. Ia dalam bahaya. Seperti biasa, ia berpaling pada Allah untuk memohon pertolongan. Banyak para teologi yang beranggapan bahwa nats ini adalah gambaran Yesus Kristus ketika ia diserahkan dalam dunia orang mati. Sebagaimana orang-orang di sekitarnya yang mufakat untuk mencelakainya, demikianlah yang terjadi pada Yesus Kristus ketika ia harus menghadapi penyalipan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 14. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Namun jika kita perhatikan, kebanyakan ayat dalam perikop ini berlaku secara umum. Hampir tidak ada yang mencirikan apa yang dialami oleh Yesus Kristus dalam Via Dolorosanya. Namun sekalipun demikian, nampaknya ayat ini lebih merujuk pada pemujian kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan berduka dan bersedih. Penderitaan yang dialami pemazmur melahirkan pujian syukur kepada Allah. Ia tidak mempertanyakan mengapa penderitaan ini hadir dalam kehidupannya, tetapi justru ia berusaha menegarkan jiwanya bahwa realita yang ia alami harus dihadapi. Mungkin ada beberapa yang harus dipertanyakan ketika kita hidup dalam iman kepada Allah. Sebagaimana yang dialami oleh pemazmur. Mengapa penderitaan datang pada orang-orang yang beriman? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah,
Apa maksud Allah memberikan penderitaan bagi umat yang beriman? Tetapi terlepas dari itu semua, apa yang kita minta seringkali tidak sepadan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Umumnya manusia akan meminta kepada Allah agar penderitaannya dicabut atau dihilangkan, sebagaimana doa yang diungkapkan Yesus Kristus sebagai manusia ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Ia berkata, "Jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Demikianlah gambaran kehidupan manusia, menunjukkan ketidaksukaannya pada penderitaan. Namun sayangnya bukan itu yang diharapkan oleh Allah. Bahkan dalam penderitaan pun, umat Tuhan diminta Allah untuk tetap menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan. Itu sebabnya Yesus melanjutkan doa dengan perkataan, "Namun bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi." Yang pertama, jangan bersembunyi dari penderitaan. Jika kita memperbandingkan pola kehidupan sebelumnya dengan saat ini, ada perbedaan yang mencolok dari dua generasi, antara milenial dengan sebelumnya. Generasi sebelumnya nampaknya hidup secara berkelompok, saling berbagi dalam suka maupun duka. Sekalipun demikian, ada beberapa orang yang memang sering bersembunyi dari penderitaan yang ia hadapi. Tetapi generasi sebelumnya lebih sanggup untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil, nampaknya sudah terbiasa dalam mengambil keputusan. Sekalipun ia tahu keputusan yang ia ambil akan melahirkan penderitaan yang berat. Namun, terlihat sebuah tanggung jawab yang membuatnya menjadi tegar dalam menghadapi tantangan. Berbeda dengan generasi milenial yang hidupnya pun hampir menjauhi dunia sosial. Umumnya generasi ini hidup secara individu, sekalipun mereka hidup secara berkelompok, namun hanya kerabat dan keluarga. Kehidupan kelompok dalam lingkungan jarang sekali mereka ikuti. Generasi ini lebih kepada mencari titik aman dalam kesosialan mereka. Ia lebih menikmati kehidupan dalam dunia maya. Ia bersembunyi dalam gadgetnya. Ia akan menghadapi penderitaannya secara individu. Sekalipun ia membutuhkan teman, ia akan bercerita melalui gadget yang ia miliki. Dan itu sudah cukup puas. Penderitaan sesungguhnya untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Nampaknya doa-doa yang sering kita angkat adalah doa-doa keegoisan yang meminta kepada Tuhan agar penderitaan cepat selesai. Pemazmur justru memberikan pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Jika ia berdoa kepada Tuhan, bukan agar penderitaannya berlalu, tetapi agar ia dikuatkan di dalam Tuhan untuk menghadapinya. Doa inilah yang hampir tidak terlihat dalam kehidupan manusia. Allah memberikan tantangan melalui penderitaan agar semua manusia tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya ketika tantangan itu datang, umat Tuhan hendaknya mampu menghadapi agar semua orang tahu bahwa ada Tuhan yang menguatkan umatnya dalam menghadapi pergumulannya, sehingga nama Tuhan semakin dikenal banyak orang. Namun jika kita memilih sebaliknya, artinya kita bersembunyi dari tantangan tersebut, bukankah kita mencirikan orang yang pengecut? Siapakah yang dipermuliakan dan dipuji melalui kehidupan seorang pengecut? Tentunya tidak ada. Jika kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, tentunya melalui kehidupan, kita pun harus menunjukkan kekuasaan Tuhan yang kita sembah. Kita tidak mampu menghadapinya dengan sendiri. Tetapi tentu Allah tidak akan diam. Ia akan memberikan kekuatan agar kita dimampukan menghadapi sebagaimana yang diberikan Allah kepada Kristus. Yang kedua, tetaplah setia kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kebanyakan manusia akan memilih posisi aman dalam kehidupannya,
Demikian juga dalam nats epistel saat ini. Ketika manusia merasa aman atas kehadiran seorang raja, maka mulut mereka akan bersorak-sorai untuk memuji raja yang diagungkannya. Sebab perasaannya nyaman dan tentram. Mereka menyuarakan Hosianna, terberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Namun sorak-sorai itu tidaklah berlangsung lama. Ketika raja tersebut berada pada posisi yang tidak menyenangkan, mulut yang sama juga yang menyuarakan salibkan dan bunuh. Tidak ada satu manusia pun yang mau dalam posisi genting. Instingnya akan mengarahkan manusia pada menyelamatkan diri, bahkan dengan berbagai cara. Sekalipun harus dengan cara menyangkal kebenaran. Kebenaran dari Allah adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran berbeda dengan kedamaian. Kedamaian dapat terjadi tanpa ada kebenaran. Jika setiap manusia hidup dalam pikiran dan tujuan yang sama, kedamaian dapat terjadi, sekalipun di dalamnya banyak tindak kejahatan. Tetapi kebenaran sungguh berbeda. Ia akan tetap dan absolut, terlebih kebenaran dari Allah. Ia akan hadir jika dipertahankan, sekalipun dalam mempertahankan kebenaran, kedamaian akan hilang dan sirna. Kebenaran akan menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Tetapi kebenaranlah yang pada akhirnya akan menang dan tetap. Itulah sebabnya jika Yesus Kristus setia pada kebenaran Allah Bapa, sekalipun ia menghadapi kematian, namun kebenaran itu juga yang memenangkan Kristus dari kematian. Berbeda dengan manusia lebih mementingkan kenyamanan daripada kebenaran Allah. Jika awalnya kita menyuarakan Hosana, maka pada akhirnya kita lebih mengikut kepada halayak ramai yang bersorak salibkan Dia. Meneladani Kristus artinya mengikut Dia dalam situasi yang bagaimanapun, agar kebenaran Allah terlihat melalui kehidupan kita. Yakinlah ketika kita hidup dalam kebenaran Allah, maka kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mazmur dalam ayat 8 dan 9. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin.